Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan semangat. Pada pagi hari ini saya akan memulai perjalanan saya dari kota Bukit Tinggi menuju kota Batu Sangkar. Pada hari ini setiap Senin saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris Profesi pada kampus UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Dan semalam saya sudah beristirahat di kota Bukit Tinggi, dan pada hari ini Senin saya akan kembali menuju kota Batu Sangkar dalam penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Inggris Profesi. Yuk, mari ikuti perjalanan saya menuju kota Batu Sangkar dari kota Bukit Tinggi. Perjalanan menuju kota Batu Sangkar saya tidak melalui jalan-jalan besar, tapi jalan-jalan kampung, atau istilah lainnya adalah jalan-jalan tikus. Di sini saya melewati daerah Tanjung Alam, Tanjung Alam sebelah ke dalam, kemudian di sini daerah Candong ini daerah-daerah perkampungan ini. Tapi jalannya di sini cukup bagus, cukup rapi, dan tidak banyak kendaraan lain yang lalu lalang. Kalau dibandingkan dengan jalan besar arah Bakso, memang jalannya agak ramai dan terlihat aktivitas sekolah masih sepi karena memang ini masih sekitar pukul 6 pagi ini. Kalau kita berbicara tentang bahasa Inggris, memang siapa sih di antara kita yang tidak tahu dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang digunakan oleh kita sebagai penduduk dunia dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan penduduk dunia lain. Nah, sebenarnya di dunia ini banyak sekali bahasa, dan salah satunya memang adalah bahasa Inggris. Bagi Indonesia, bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang wajib untuk dikuasai oleh semua orang, karena itu dan itu menjadi mata kuliah yang juga diselenggarakan di berbagai kampus di perguruan tinggi. Cuman bedanya barangkali bahasa Inggris ini dengan SLTA atau sekolah-sekolah menengah atau pendidikan dasar. Bahasa Inggris di perguruan tinggi ini merupakan bahasa Inggris profesi. Nah, bahasa Inggris profesi ini disesuaikan dengan arah atau tujuan dari profesi yang akan dimiliki oleh seseorang nantinya atau mahasiswa ketika dia menyelesaikan pendidikan. Misalnya seseorang yang akan menjadi ahli hukum, maka dia akan mempelajari bahasa Inggris untuk profesinya sebagai ahli hukum. Ketika seseorang di perguruan tinggi dia akan tamat dan menjadi ahli teknik misalnya, maka mata kuliah bahasa Inggris profesinya akan diarahkan menjadi mata kuliah bahasa Inggris profesi untuk ahli teknik. Begitupun kedokteran, kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi tidak sama pembelajaran bahasa Inggris yang diselenggarakan di tingkat SLTP, SLTA yang hanya orientasi kepada pelajaran bahasa Inggris secara umum, tapi untuk di perguruan tinggi memang lebih diarahkan kepada profesi. Profesi apa nanti pada akhirnya para mahasiswa ini, dan itulah orientasi dari pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi. Sebenarnya ada dua orientasi pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi ini. Yang pertama adalah profesi umum, artinya profesi apa saja, apakah hukum, ekonomi, bisnis, teknik, teknologi, rekayasa, dan segala macam, kedokteran, kimia, biologi, ilmu pengetahuan alam, ya. Yang kedua adalah bahasa Inggris untuk akademik. Jadi ada dua macam orientasi dari pembelajaran bahasa Inggris ini. Yang pertama profesi, yang kedua adalah akademik. Nah, kalau profesi tadi sudah dijelaskan, kalau akademik ini lebih mengacu kepada bagaimana seseorang itu mencapai standar akademik, misalnya
mengikuti perkuliahan, keilmuan, penelitian dan segala macam. Nah, inilah dua arah dari pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pembelajaran bahasa Inggris ini akrab dengan istilah ESP, English for Specific Purposes, atau EAP, English for Academic Purposes. Jadi ada dua hal di sini, specific purposes and academic purposes. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ada dua orientasi dari bahasa Inggris di perguruan tinggi ini. Yang pertama mungkin ESP, yang kedua adalah EAP, specific purposes seperti teknik, keilmuan kimia, keilmuan kedokteran, keilmuan pendidikan dan sebagainya. Kalau EAP, English for Academic Purposes, itu lebih kepada kepentingan akademik seperti research, scientific studies, references, literature, menulis ilmiah dan segala macam. Nah, itu yang menjadi arah dari penyelenggaraan mata kuliah pendidikan bahasa Inggris di perguruan tinggi. Perjalanan dari Kota Bukit Tinggi ke Batu Sangkar ini melalui perkampungan daerah pedalaman Canduang dan Baso ini memang sangat luar biasa. Lihat pemandangannya indah sekali. Kita bertemu dengan sawah-sawah yang luar biasa luasnya. Ya, pagi hari ini padi sawah ya di sekitar lereng Gunung Merapi di daerah ini. Di situ masih kelihatan suasana berkabut, ya, sangat indah sekali. Ini di sebelah kiri saya harus berhenti dulu untuk mengabadikan keindahan kabut yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Yang di situ hamparan sawah di sebelah kiri dan sebelah timur, dan di kanan ini adalah deretan Gunung Merapi yang luar biasa sekali indahnya di daerah apa nama daerahnya ini. Ini daerahnya memang yang sering saya lalui daerah ini, dan itu ada restoran di situ atau rumah makan, tetapi sekarang ini memang tutup karena masih bulan puasa. Inilah keindahan di pagi hari di daerah Baso, perkampungan ini luar biasa. Saya merasa segar sekali melihat pemandangan seperti ini. Memang sejuk udara di sini. Kalau dikatakan dingin, memang tidak dingin, tapi sejuk dengan adanya kabut. Dan ini sawah padi yang sudah menguning. Ini sebentar lagi akan segera yang menarik pada daerah ini adalah hamparan sawah yang sangat luas, yang hijau, yang menguning. Dan kita sangat bahagia sekali dengan kesuburan tanah yang ada di negeri tercinta kita ini. Negeri kita ini sangat luas sekali, sangat subur sekali, sangat indah sekali. Sawah, perkebunan dan lainnya terbentang luas. Saya memasuki persimpangan Koto Tinggi. Nah, ini sedang memasuki persimpangan Koto Tinggi, dan ini daerah yang sangat luas sekali dengan perkebunan dan persawahan. Di sini banyak perkebunan, terutama yang banyak di sini saya lihat ada labu, ada jeruk, ya, dan macam-macam komoditas pertanian lainnya yang banyak diselenggarakan oleh masyarakat di sini. Perjalanan ke Kota Batu Sangkar dari Kota Bukit Tinggi melewati daerah yang namanya Koto Tinggi, dan memang masih melalui perbukitan dengan hamparan sawah dan perkebunan masyarakat yang luas sekali. Dan memang di daerah ini banyak sekali komoditas pertanian yang bisa kita lihat dan kita nikmati
dalam sepanjang perjalanan di daerah ini. Untuk perkuliahan hari ini, pagi ini, yaitu perkuliahan bahasa Inggris profesi, English for Specific Purposes. Nah, di sini kita bertemu dengan sebuah persimpangan jalan. Kalau kita belok ke bawah sana, ya, ke kiri ini adalah jalur alternatif menuju Payakumbuh dan Pekanbaru, kota Pekanbaru di Riau. Nah, ini melewati jalan ini. Tapi kita tidak, pada kesempatan ini kita tidak memasuki daerah ini karena tujuan kita adalah kota Batu Sangkar dan terus ke sini. Daerah ini, yaitu daerah Koto Tinggi dan Baso ini sebenarnya bukan masuk Kabupaten Tanah Datar yang ibu kotanya adalah Batu Sangkar, bukan. Ini adalah masih masuk wilayah Kabupaten Agam. Jadi Kabupaten Agam ini sangat luas sekali wilayahnya. Ibu kota dari Kabupaten Agam ini adalah Baso. Dan ini daerah timur dari Kabupaten Agam. Jadi sebenarnya dengan keluasan daerah Kabupaten Agam ini seharusnya ini bisa dibagi dua kabupaten, dilakukan pemekaran kabupaten. Tapi memang sampai sekarang ini masih belum diselenggarakan karena pembangunan di daerah ini sebenarnya juga sangat penting sekali. Ini daerah pertanian dan jalan infrastruktur seperti jalan ini memang masih kurang begitu bagus, banyak yang berlubang, ya. Nah, ini tentunya membutuhkan perhatian dari pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Agam, karena ini adalah wilayah dari Kabupaten Agam yang jauh di daerah timur. Pendidikan itu tidak hanya sekedar dilakukan di kota saja. Jadi kota bukan hanya sebagai sentra pendidikan, termasuk juga di daerah pedalaman, daerah kampung seperti ini. Dan bagi saya ini adalah sebuah perjalanan yang sangat menarik sekali, perjalanan yang penuh dengan keberkahan, karena melalui perjalanan ini saya bisa berkunjung ke berbagai daerah, bertemu dengan mahasiswa di berbagai daerah, dan mereka tidak mesti harus ke kota sebenarnya, walaupun kota adalah pusat pendidikan dan berbagai hal, pusat ekonomi. Tapi berbicara masalah pendidikan, kita harus melakukan penyebaran dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, sebagai dosen, tentunya sangat bahagia kalau sekali seminggu kita berkunjung ke luar daerah, mengunjungi kampus-kampus yang ada di luar daerah, sambil kita refreshing, berbagi ilmu pengetahuan, membina dan mendidik generasi bangsa, sehingga mereka merasakan hasil pendidikan yang mereka peroleh nanti. Nah, saya memasuki daerah Tabek Patah. Nah, ini sudah memasuki wilayah ujung Kabupaten Tanah Datar. Ini wilayah pasar, dan memang hari Senin pagi ini adalah hari pasar di sini. Ini pasar di perkampungan, ramai sekali. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita masih bisa melewati jalan ini karena pasarnya ada di dalam sana. Dan di sini masyarakat membawa berbagai macam komoditas pertanian mereka untuk dibawa ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat, bahkan juga akan dibawa ke daerah di luar Sumatera Barat sampai Riau dan Jambi. Saya sudah memasuki daerah Limakaum, sebentar lagi akan sampai di kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dalam rangka mata kuliah bahasa Inggris profesi, English for Specific Purposes. Alhamdulillah, saya sudah sampai di kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dalam rangka perkuliahan bahasa Inggris di kampus ini. Bahasa Inggris profesi bagi mahasiswa di ilmu keguruan atau Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Yuk, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kak, mari ikuti saya dalam perkuliahan bahasa Inggris profesi.